ikut supaya penyebaran COVID ini tidak tersebar lebih luas, sehingga kami ada surat itu Pak, diinstruksikan untuk melakukan pembacaan melalui rata-rata dan pembacaan meter mandiri. Meter mandiri itu waktu itu di set up bahwa masyarakat bisa mengirimkan hasil meternya melalui WA, dan itu kita publish di media sosial, di media-media online hampir seluruhnya, dan seluruh anggota PLN pun diminta ikut mensosialisasikan, baik itu di grup-grup WA maupun di hubungan-hubungan dengan masyarakat lainnya. Nah, memang kami akui bahwa di dalam pembacaan rata-rata ini bisa saja terjadi ada kenaikan maupun ada yang turun, tergantung dari rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Karena kalau kami mengambil rata-rata memang aturannya 3 bulan sebelum pemakaian itu yang di rata-rata. Kalau yang tadi disampaikan ada yang rumah kosong pun tetap itu naik, ini bisa kami koreksi sama-sama Pak, dan kami punya data. Kalau memang itu betul-betul, karena begini Pak, meter-meter ini kan ada di rumah pelanggan Pak, meter itu tidak ada di PLN, sehingga kami tetap transparan akan memperlihatkan ke masyarakat sesuai dengan kondisi meter yang ada di rumah pelanggan. Jadi tidak mungkin kami akan membuat angka-angka yang tidak tertera di dalam meter, karena meter terpasang di rumah pelanggan, sehingga kalau ada keluhan-keluhan seperti itu kami cepat mengirimkan petugas. Nah, kemarin pun khusus petugas-petugas kami, baik itu yang mengeluh datang ke kantor maupun yang didatangi oleh petugas, itu kami laksanakan Pak. Namun memang tidak seluruhnya bisa langsung dikunjungi oleh petugas-petugas kami untuk menjelaskan posisi kenaikan tagihan listrik. Petugas-petugas kami juga ada yang menghubungi lewat telepon berdasarkan data yang tagihannya naik cukup signifikan. Kami coba menjelaskan itu ke masyarakat. Nah itu. Nah, khusus untuk yang tadi Bapak menyampaikan mengenai tagihan yang kenaikan itu, nanti kami akan minta Pak data-data yang mana yang termasuk naik-naik itu akan segera kami tindak lanjuti. Kalau memang itu ada kesalahan yang dilakukan oleh PLN, pasti kami akan lakukan koreksi, karena PLN tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang memang bukan menjadi haknya kami Pak. Pasti kami akan lakukan koreksi. Kemudian kami lanjutkan tadi bahwa disampaikan apa yang kami sampaikan di sini tidak sesuai dengan yang ada di RDP DPRI oleh dirut kami. Di situ disampaikan bahwa ada penurunan pemakaian energi listrik secara nasional. Di sini pun seperti itu. Tapi kenapa kok ada kenaikan pemakaian? Sebenarnya begini kami jelaskan Pak. Di PLN itu jumlah konsumen kami itu tidak hanya rumah tangga Pak. Kami ada industri, terus kemudian ada bisnis, ada sosial, dan memang di dalam kondisi COVID itu menurun sangat jauh pemakaian energi listrik ada di industri maupun di sektor bisnis. Ini sangat signifikan penurunannya, dan kontribusi terbesar konsumsi PLN itu ada di industri dan bisnis, sehingga secara total konsumsi energi itu memang menurun. Tetapi di sisi rumah tangga
itu ada terjadi kenaikan. Sementara konsumsi rumah tangga itu tidak sebesar dengan konsumsi yang dilakukan oleh bisnis maupun industri. Di Sulawesi Selatan pun kami juga kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan di sektor industri maupun di bisnis, terutama di hotel-hotel, mal-mal, kemudian industri-industri yang industri golongan 3, tegangan-tegangan besar itu mengalami penurunan, Pak. Nah, kemudian kenapa industrinya turun, harganya tagihannya masih sama. Jadi untuk pelanggan industri bisnis di situ itu kemungkinan yang mereka bayar adalah biaya beban, Pak, biaya beban. Karena untuk pelanggan-pelanggan ini kan ada komponen biaya bebannya. Jadi kalau dia tidak mencapai angka 40 jam nyala dari pemakaian, mereka akan dikenakan biaya bebannya, seperti itu. Jadi yang dia bayar bisa saja itu hanya biaya beban, walaupun pemakaiannya sudah nol, tidak ada pemakaian, tapi mereka ada beban yang harus dibayar adalah biaya beban. Nah, untuk pelanggan-pelanggan UMKM kecil, kemarin kita juga tahu melalui pemerintah sudah memberikan juga mengenai kompensasi untuk daya 450 pengusaha kecil, Pak. Itu diberikan kompensasi gratis sampai dengan bulan September, 3 bulan ke depan. Yang sebelumnya sudah diberikan kepada pelanggan rumah tangga 450 dan 900 subsidi, itu diperpanjang juga. Yang tadinya 3 bulan diperpanjang juga sampai dengan September. Kemudian disampaikan juga tadi mengenai ketidakprofesionalan petugas kami karena dianggap tidak cukup. Sebenarnya kami cukup, Pak. Petugas-petugas catat meter kita cukup. Yang kami sampaikan tadi 47% itu karena kami sudah mulai menggerakkan petugas pencatat meter, namun ada di daerah-daerah juga yang memang lokasinya kampungnya ditutup, Pak. Jadi ditutup, yang tidak bisa dimasukin oleh petugas-petugas kita juga, sehingga itu yang tidak bisa ditembus oleh petugas, dan itu selalu dilaporkan di dalam mereka melakukan pencatatan. Mungkin begini, Pak. Ya. Kalau yang katakan tadi bahwa ada petugas yang tidak boleh masuk di kampung, kira-kira contohnya itu kampung mana supaya teman-teman dari DPR ini bisa mengetahui? Oh, iya. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi kami ada beberapa kemarin yang di daerah yang di Palang itu. Jadi yang ditutup-tutup itu, Pak. Jadi jalannya ditutup dan memang masyarakat kita pun tidak diizinkan untuk melakukan. Itu waktu kita mulai mau menurunkan petugas-petugas. Nanti kami akan berikan, Pak. Mungkin kami tidak bawa lokasi-lokasi itu. Termasuk survei-survei pelanggan yang kami lakukan pun ada yang tidak bisa kami lakukan karena penutupan sebagian. Jadi bukan seluruhnya, tapi ada beberapa semacam RT, RW yang memang tidak bisa ditembus oleh kita pada saat itu. Kemudian mengenai tadi yang kenapa tidak dilakukan pengembalian, kami melakukan koreksi-koreksi, Pak, sesuai dengan apa yang tertera di meter-meter di rumah. Apabila ada pengaduan kemudian bahwa yang tadi angka meter 5.000 yang ternyata kita tagihkan sudah di angka 6.000,
itu pasti akan dilakukan koreksi oleh kami, Pak. Kalau kami punya data, nanti akan oleh petugas-petugas kita segera didatangi ke rumah-rumah pelanggan. Jadi kami berupaya setransparan mungkin, Pak, karena meter-meter ini kan terpasang juga di pelanggan. Jadi tidak mungkin kami akan melakukan hal-hal mengenai seperti yang disampaikan tadi. Memang ada keterbatasan dari petugas kami, dan kami terus berupaya melakukan perbaikan, dan ini menjadi bahan koreksi buat kami, khususnya untuk melakukan pelayanan lebih baik. Ini terus kami upayakan, Pak. Terima kasih atas masukan maupun kritik-kritik yang masuk kepada kami. Ini akan menjadi satu masukan yang baik buat kita untuk pembenahan di dalam. Terima kasih. Masih banyak kebijakan dari Bapak, tapi mungkin kebijakan dari kepentingan negara juga. Jadi saya hanya bermohon itu, Pak. Yang 6.000 itu hanya melapor. Yang tidak melapor, adakah kemampuan Bapak untuk mengukur bahwa jumlah yang mengalami kenaikan atau persentase berubah dalam hitungan 3 bulan itu, Bapak bisa mengambil keputusan untuk mengembalikan uang rakyat itu? Karena jelas, datanya ada, Pak, perhitungannya ada. Sudah dijelaskan, Pak, Bapak Pandi, kalkulasinya. Tapi begitu mau dicabut, dipindahkan, karena masyarakat butuh tiang listrik itu, pihak PLN memasang tarif yang sampai 20 juta, 35 juta. Ini benar tidaknya, saya mau klarifikasi langsung dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Pak Rangga, silakan. Setelah ini kita berikan kesempatan kepada pihak PLN untuk menjelaskan. Baik, mewakili Bapak Gubernur yang saya hormati, dan sahabat anggota DPRD, Jenderal Berjajar dan jajaran sahabat kementerian maupun peraturan direksi yang ada di PLN, khusus untuk pelanggan-pelanggan yang menunggak pembayaran listrik. Penunggakan pertama itu memang dilakukan pemberitahuan. Kami tidak langsung bongkar, Pak. Kalau dia nunggak 1 bulan itu tidak langsung dibongkar, tapi dilakukan pemutusan sesuai dengan aturan yang ada, dan itu merupakan saksi pemutusan sementara. Itu ada di aturan kami, Pak, ada juga di Kepmen. Kemudian dibongkar itu apabila menunggak pada bulan ketiga, apabila belum membayar, baru dilakukan pembongkaran, dan setelah itu dilakukan penghapusan sebagai pelanggan PLN. Jadi kami lakukan semua itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada di Kepmen maupun di peraturan direksi kami, Pak.